selamat datang di Breakthrough Podcast ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kalau biasanya kita cuma ngelihat dia di depan gereja, di depan gereja, di mimbar nyanyi dengan luar biasa. Kita hari ini mau berkenalan secara khusus dengan beliau dan bersama istrinya ya, dua orang yang luar biasa saling melengkapi ya di pelayanan. Hari ini kita kedatangan siapa yang pertama? Ada Mas Tekno ya panggilannya, atau biasanya juga dipanggil Letek ya. Boleh perkenalkan namanya? Boleh? Ya benar. Nama lengkapnya? Nama lengkapnya sebenarnya cuma Sutekno. Sutekno, tinggal tambahin Su. Yeah. Oke, bersama istrinya ada siapa? Mbak Siska. Kalau saya panggil, boleh namanya lengkap Pak? Francisca. Oke, ini dua orang yang luar biasa ya. Saya kenal mereka dari saya mulai pelayanan pertama kali waktu di Remaja. Saya melihat wow, mereka yang luar biasa. Satunya dulu pemain drum. Ya, habis main drum turun dari tamborin ya, luar biasa. Kalau Mas Tekno dulu WL ya, saya taunya WL, terus pemain bola voli yang luar biasa ya. Dan banyak hal teman-teman ya, yang talentanya luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar banyak hal dari mereka berdua ya, bagaimana kehidupan pelayanan, keluarga, dan juga masa-masa mereka ketika ngalamin Tuhan dengan luar biasa. Oke, hari ini saya pengen bertanya, kesibukannya hari ini apa Mas Tekno? Selain bekerja ya tentunya, ada kesibukan lain mungkin selain pelayanan juga? Sebenarnya kalau selain bekerja, pelayanan itu tidak ada. Karena kan saya juga dari ibadah. Kebetulan kalau istri mungkin masih iya, ibadah wanita itu masih. Oh, masih di wanita. Kalau Mas Tekno belum masuk kaum pria ya? Tidak pernah masuk. Tidak pernah masuk, nggak apa-apa. Tapi saya lihat Mas Tekno kan perjalanannya, kesibukannya pagi jualan apa? Tahu ya, jualan tahu, terus di mana, di Falas ya, di Falas dan sebagainya. Mas Mbak Cisra juga ngerawat anaknya ya, dan juga pelayanan di kaum wanita. Nah, hari ini saya cuma pengen bertanya satu hal sih Mas Tekno. Sebenarnya kenapa sih mau pelayanan? Ya sebagai bukti bahwa kita telah ditolong oleh Tuhan, bahwa bukti, kita ya? Diselamatkan. Dan apa yang kita mau berikan kepada Tuhan selain itu. Oke, jadi kayak feedback apa yang Tuhan kasih ke Mas Tekno, terus akhirnya Mas Tekno memutuskan untuk pelayanan. Saya bertanya, ini kan dari kecil saya ngeliat Mas Tekno udah pelayanan nih. Sebenarnya awal pertama kali pelayanan seperti apa? Boleh ceritain nggak? Mungkin apakah dari awal dulu suruh WL atau pertama suruh kolektan atau terima tamu atau apa pelayanan pertama yang awalnya seperti apa sih Mas Tekno? Kalau saya ingat-ingat ya, untuk pertama kali pelayanannya sebenarnya juga bukan di WL umum ya. Kan kalau kita kan memang di wadah pemuda. Ada step-stepnya gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya dulu itu umpama ada acara KKL bukan KKL ya, sebenarnya kayak PI gitu. Penginjilan ya. Desa sebenarnya ya kita pun juga selain mempersiapkan untuk listnya pujiannya itu kita juga harus menata dulunya sampai angkat-angkat sistemnya prepare sebelumnya ya. Prepare-nya itu semuanya kita lakukan, jadi kita tahu jadi susahnya gimana, susah senangnya untuk pelayanan itu seperti itu. Jadi kadang itu sampai waktu kita mau tampil untuk memimpin pujian kecapean akhirnya gitu. Akhirnya sampai capean, energinya berkurang, tapi semangatnya tetap ya luar biasa ya. Oke, berarti diawali dengan ya mungkin prepare mulai dari balik layar ya istilahnya, kayak dari balik panggung untuk belajar naik dan naik. Dulu pertama kali pelayanan itu apa sih tanggung jawab pertama yang diberikan? Misalnya apakah langsung WL atau yang lainnya? Sebelumnya kalau saya itu sebenarnya pernah singer atau apa? Ya memang singer ya. Nah, kenapa tertarik dengan bukan tertarik ya apa yang buat Mas Tekno itu lebih fokus ke worship leader, bukan main musik atau mungkin firman atau khotbah atau gimana sih? Kenapa? Kalau itu sebenarnya bukan keinginan saya sebenarnya, tapi memang Tuhan berikan itu talenta itu seperti itu. Dari situ ya. Saya memang dasarnya basicnya seneng nyanyi juga. Ya itu juga, terus setelah itu suruh singer, terus lama-lama dapat kepercayaan. Kelihatannya ini cocok buat untuk jadi worship leader ya. Gitu. Oke. Nah,
siapa orang pertama yang mengajak Mas Tekno untuk ayo ikut pelayanan gitu? Ada nggak orang yang ngajak atau kayak saya dulu kan diajak teman saya, sebenarnya saya nggak suka pelayanan dulu, diajak ayo ikut pelayanan daripada nganggur gitu ya. Ada satu teman saya. Nah kalau Mas Tekno sendiri siapa sih yang mengajak untuk pertama kali untuk terjun di pelayanan? Sebenarnya kalau untuk yang ngajak itu tidak ada. Nggak ada ya, benar-benar mengalir gitu ya. Istilahnya kalau diajak juga tidak pernah. Istilahnya yang kosong ini biasanya. Oke. Nah, kita akhirnya ngisi di situ biasanya. Oh kosong, maksudnya pelayanan ini belum ada yang ambil berarti oke ya ambil tanggung jawab di situ ya. Iya. Oke. Kalau Mbak Siska sendiri pelayanan pertamanya apa Mbak? Kenapa kok bisa di pelayanan itu? Ya dulunya itu persembahan. Oh persembahan, kolektan ya. Oke. Habis itu ada yang tahu, oh suaranya ini bisa ikut pelayanan, akhirnya disuruh ya, singer. Terus sekarang di kaum wanita itu disuruh Naik lagi ya, jadi worship leader. Ya. Ada satu yang belum, main drum, tamborin, dua hal yang luar biasa ya. Nggak tahu, main tamborin itu kayak main drum ya, cepat, luar biasa ya. Jadi jujur ya, ketika aku ngelihat ke mereka berdua ini benar-benar kayak pasangan yang saling melengkapi gitu. Satunya WL, satunya ngedrum atau bisa tamborin. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Jarang kita ngelihat ada yang satu saling dukung gitu ya. Nah, boleh nggak tanya sedikit nih ya, mungkin kita balik ke romantisnya dikit ya. Pertama kali ada sinyal itu seperti apa sih sinyal cinta antara kalian berdua? Gimana ini? Sinyalnya gimana? Biar yang muda-muda kalau nyari pasangan tuh juga yang gini loh, saling bisa melengkapi, dan amin kenceng banget ya yang jomblo. Sebenarnya kalau untuk sinyal-sinyal sebenarnya tidak ada. Tidak ada ya, oke. Cuma kita mengalir sama-sama satu pelayanan di pemuda. Waktu itu ceritanya sering kan kalau kita ada acara retreat, terus kita ngadain KKR, kita kan sering buat basar. Oh, buat basar. Nah, gitu kita sering ngantar kemana. Dia yang saya bonceng. Modus. Nah, bisa seperti itu. Tapi akhirnya saya dekat sama orang-orang, akhirnya juga tidak suka sama saya. Ternyata yang dekat ini, ini ternyata yang menjadi pasangannya. Ya, tulang rusuk saya. Luar biasa. Tempat pulang. Itu kan dari sisi Mas Tekno nih. Kita mau tanya dari sisi Mbak Siska. Pernah istilahnya punya feeling nggak sama Mas Tekno sebelumnya awalnya? Atau ya nggak ada gitu, biasa aja gitu? Awalnya itu lihat dia kan mimpin pujian gitu. Kok enak gitu. Terpesona. Mimpinnya ya. Terpesona awalnya itu. Jadi istilahnya KKR ya, karunia kakak rohani ya. Melihat keren banget ya. Akhirnya masuklah di situ karisma boleh. Terus dari hal ini saya kan ngelihat Mas Tekno udah berapa tahun pelayanan? Kira-kira berapa tahun? Ya kurang lebih kalau saya mulai pelayanan itu kan mulai kalau tidak salah ya. Sekitar 17 tahun. Kalau sekarang 41 berapa ya? 24 ya begitu. Hampir 24 ya, iya, hampir segituan lah ya, hampir 25, jalan ke 25 tahun. Itu kayak umur saya, hampir kayak umur saya. Umurnya berapa Mas? Jangan tanyakan, kita ngomong di belakang soal itu ya. Tapi yang pasti gini loh, saya ngelihatnya satu hal, ketika Mas Tekno WL itu kayak ketika mimpin itu bukan kayak ngomong biasa kayak narasi yang dibangun, enggak, tapi kayak bener-bener ngobrol, bercakap sama Tuhan gitu loh. Kayak istilahnya Tuhan kayak gini, bener-bener ngobrol kayak Tuhan itu ada di depan kita, ngobrol gitu loh waktu mimpin. Nah, bagaimana sih gaya hidup Mas Tekno bisa membangun sampai akhirnya mencapai bukan level, tapi titik bisa kayak mimpin pujian itu kayak lagi bener-bener buat Tuhan, ngobrol sama Tuhan, itu gaya hidup seperti apa sih yang dibangun? Sebenarnya gaya hidup saya itu ya kalau dipandang seperti rohani ya tidak rohani-rohani sebenarnya gitu. Ada seimbangnya ya Mas ya. Karena saya tahu, istri saya pun juga tahu kehidupan saya sebenarnya seperti apa. Gak apa-apa dibuka di sini. Kita kalau saya sebenarnya cuma kalau memang dikasih talenta di situ, saya tahu karunianya memang di situ kalau saya. Tahu talentanya apa, terus benar-benar bukan dipelajari, dilatih benar-benar ya, dimaksimalkan. Selain itu, selain melatih skill oke lah pasti. Terus yang lain mungkin kayak tentunya kita kalau mau mimpin pujian tentunya prepare kita harus melakukan
mengundang hadirat Tuhan juga dalam hidup kita seperti itu. Jadi mengapa saya seringkali punya kamar sendiri di atas itu tujuannya itu. Jadi misalkan saya kalau mau istilahnya harus mengundang hadirat Tuhan supaya kita ini bisa melakukan semuanya itu supaya Tuhan sendiri yang beracara melalui pesan pujian saya yang saya naikkan itu bisa sampai melalui pada jemaat. Berarti punya satu ruangan khusus. Kalau aku teringat satu film War Room ya, jadi kayak ruangnya itu ruang doa gitu ya, punya ruangan khusus. Teman-teman Mas Tekno nyembah Tuhan, tanya apa yang maunya Tuhan, mungkin lagu-lagu yang mau disusun itu benar-benar dibawakan ke Tuhan, biar remanya apa, rindunya Tuhan, kayak gitu ya. Selain itu punya itu ya pasti renungan harian firman Tuhan pasti ya tiap hari. Kalau untuk renungan harian sebenarnya saya tidak punya, tapi saya punya cuma untuk membaca Alkitab itu Alkitab setahun aja. Alkitab setahun ya. Jadi kalau untuk pagi biasanya cuma 1 pasal perjanjian baru, nanti kalau yang malam sebelum tidur biasanya 3 pasal untuk perjanjian lama. Itu loh teman-teman, gaya hidup membaca firman. Karena firman iman itu lahir dari pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Kalau kalian nggak pernah baca firman, gimana kalian punya iman yang kuat? Wah, luar biasa ya contohnya. Amen. Ada perbedaan nggak ketika Mas Tekno kan ini ngomongin ya, dulu belum nikah sama Mbak Siska, pelayanan itu udah WL kan? Ada perbedaan nggak ketika masih lajang sama udah nikah? Tentunya itu juga banyak perbedaannya ya. Jadi istilahnya kalau dulu itu masih lajang, istilahnya tidak ada yang support. Istilahnya kan kalau untuk pelayanan itu mungkin juga dari fashion itu juga penampilan kita seperti apa, kan itu juga mesti faktor pendukung kan. Betul. Nah, kalau ada istri enaknya seperti itu. Misalkan kalau ini kurang cocok ini katanya, kalau warnanya apa gimana, terus tata rambutnya, kalau tata rambut nggak bisa berubah saya. Ya, itu seperti ini. Ini kayak rambut WL utama ya, WL yang luar biasa ya, kayak gini teman-teman. Oke, jadi fashion ya, mungkin dari segi fashion, mungkin juga ditopang secara doa. Kalau mungkin lagi semangatnya turun bisa disupport sama Mbak Siska ya. Apakah betul seperti itu Mbak Siska? Iya. Kayak gitu ya. Jadi benar-benar Mbak Siska juga support. Awalnya kalau ngelihat Mas Tekno itu fashionnya seperti apa sih? Apa perlu banyak dirubah atau ya udahlah gini sudah cukup tinggal dipoles atau gimana? Banyak perubahannya. Banyak dirubah ya. Soalnya dulu saya ngelihat Mbak Siska itu fashionable banget. Mas Tekno itu dengan gaya bukan yang biasa ya, tapi polos ya. Bedain antara polos dan biasa ya. Kalau biasa kan ya gitu. Kalau polos itu benar-benar tulus gitu. Apalagi kalau ditambah Mbak Siska jadi fashionable, lebih bagus, suara enak, punya gaya hidup yang luar biasa. Nah, menurut Mbak Siska apa sih yang Mbak Siska lihat perubahan Mas Tekno sebelum jadi suaminya Mbak Siska sama sebelum? Ada perbedaan nggak Mas? Dari penampilannya itu tadi. Ya, kecuali penampilan, dari sifat atau dari kelakuan. Iya, berubah. Berubah ya? Iya. Contoh apa? Lebih perhatian. Oke. Terus sama anak itu suka gitu. Perhatian sama anak. Care ya sama anak ya? Iya. Anak-anak deket sama dia. Lebih deket sama Mas Tekno atau Mbak Siska kalau dilihat? Atau seimbang lah? Ya, seimbang. Kalau ke ayahnya itu kalau mau diajak kemana gitu ya, sepedahan apa-apa gitu, suka langsung diturutin. Oh, langsung istilahnya oke lah, ayo gitu ya. Ya. Kalau sama ada 2 anak kan ya, 2 ya. Yang anak pertama itu kayak lebih mirip siapa? Si Kevinyo ya. Iya. Nah, mirip siapa? Saya. Oh, mirip Mbak Siska. Terus yang kedua siapa namanya? Aku lupa. Rakel. Lebih mirip ke siapa? Ke Mas Teknonya. Oh, lebih dibalik ya gitu istilahnya. Ya. Oke. Dari segi keluarga kayak gitu ya, teman-teman. Saya ngelihat keluarga ini apa ya? Istilahnya jadi keluarga muda yang jadi teladan ya. Sama-sama pelayanan, bekerja juga oke. Nah, pertanyaan saya gini. Pernah nggak sih ngalamin gini? Terutama buat Mas Tekno, pernah ngalamin nggak males untuk pelayanan? Udah kayak misalnya, udahlah mentok aku di sini, istilahnya nggak ada passion lagi, nggak ada yang mau dikejar lagi, nggak ada. Pernah nggak ngalamin gitu di dunia pelayanan? Itu pun juga bukan untuk sekali 2 kali ya namanya.
malas apa istilahnya sudah jenuh untuk pelayanan. Seringkali itu apa yang menjadi penyakit setiap pelayan Tuhan sebenarnya. Tapi kalau kita kembali lagi, ya itu tadi kita harus bangun hubungan intim dengan Tuhan seperti itu. Jadi nanti kita bisa kembali ke track kita yang benar nantinya gitu. Berarti pernah ngalamin ya? Enggak Sering kali ya. Bahkan waktu di tahun yang berapa itu ya, kalau tidak salah saya pernah menyanyi sama anak saya yang laki. Jangan pernah menyerah itu kan juga gitu. Sebenarnya saya pengen jadi jemaat biasa, sudah tidak mau jadi worship leader lagi seperti itu. Karena saya tahu hidup saya seperti ini saja. Kok tidak ada kemajuan seperti itu. Stagnan gitu ya. Rasanya seperti itu. Tidak ada kemajuan dalam pelayanan. Itu Mbak Siska pernah lihat Mas Tekno seperti itu nggak? Benar-benar ngalami down gitu. Terus apa yang Mbak Siska lakukan untuk support Mas Tekno? Pernah, yaitu tapi saya suruh ayo maju lagi. Ini kan buat Tuhan, bukan untuk manusia. Yes. Kebanyakan Mas Tekno itu mentok ngalamin kayak gitu itu karena faktor dari pribadi yang mungkin udah istilahnya kayak melihat udahlah kayak gini-gini aja, atau pernah nggak ngalamin kecewa benturan sama orang atau sehingga nggak enak nih pelayanan kalau benturan sama orang, pernah ngalamin nggak kayak gitu? Di dalam setiap event, di dalam setiap pelayanan KKR itu ya tidak ada yang namanya tidak ada masalah. Pasti ada kan ada yang mengecewakan, pasti ada yang membuat kita down, itu ada. Cuman disadari apa tidak disadari, memang istilahnya kalau saya pernah dengar dari Mas Yakub dulu ya, Mas Yakub, jadi senior kita dulu. Jadi jangan heran kalau kita ngadakan KKR, kalau kita ngadakan kebaktian, pokoknya event yang gede, itu mesti godaannya apa istilahnya masalahnya nanti juga gede. Jadi kalau kita mau ngundang hadirat Tuhan untuk kuasa Tuhan itu besar terjadi, mesti Tuhan juga akan memberikan badai yang besar, masalah yang besar juga. Jadi harus ingat itu. Makanya di dalam setiap event seperti nanti Natal seperti itu nantinya mesti ada aja. Ya tidak tahu nanti yang dipakai siapa, tapi yang jelas ya waktu prosesnya itu kita harus ingat itu. Ada. Kita harus lalui semuanya itu nanti. Nah itu yang akan kita dapatkan kemenangan itu nanti. Mantap, puji Tuhan. Jadi saya teringat satu ayat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia ya. Karena proses antara gesekan itu kalau kita responnya benar akan membuat kita next level ya, bukan jadi turun gitu ya. Mungkin saya ingat event terakhir dari Worship Night ya. Ada kita kan beberapa sama tim ngadain Worship Night. Nah di Worship Night ini kan udah lama banget kita nggak ada kayak event kayak gitu ya Mas Tekno ya, KKR atau nggak pernah. Nah, ketika ada event itu apa sih? Kenapa sih Mas Tekno mau tergabung dalam Worship Night itu? Apa yang membuat Mas Tekno mau terjun di situ? Sebenarnya alasan ini mau yang sesungguhnya apa? Kita belak-belakan aja, nggak apa-apa. Oh iya. Buka-bukaan aja. Alasan saya ikut karena saya nganggur. Oh, karena nganggur. Oke, nggak apa-apa. Justru loh, karena kalau nganggur ditangkap dengan hal yang positif akan jadi baik gitu loh. Iya. Nah, ketika alasan pertama nganggur, tapi ketika udah terjun di situ dapat sesuatu nggak? Berguna nggak sih sebenarnya event kayak gini? Sebenarnya kalau itu berguna, sekali lagi juga berguna buat kita untuk membangun kualitas waktu yang indah sama Tuhan. Jadi juga selain itu kita juga membangun orang-orang yang saat ini tuh lagi mengalami pandemi ini, jadi mengalami ketakutan, dia di rumah bisa mendapatkan sesuatu yang baru, mendapatkan berkat yang baru melalui Worship Night. Jadi salah satu cara untuk bisa menjadi berkat bagi semua jemaat. Jadi kayak gitu. Mantap, luar biasa. Boleh nggak aku bertanya nih, pertama untuk Mas Tekno, kedua untuk Mbak Siska ya. Pengalaman pribadi yang benar-benar bertemu sama Tuhan, ngalamin benar-benar rasanya mungkin lagi down atau lagi jatuh di titik terendah, terus Tuhan tolong, punya nggak pengalaman di situ yang Mas Tekno sama Mbak Siska inget ya secara masing-masing pribadi? Nanti berikutnya saya akan tanya setelah menjadi keluarga, ada nggak ngalamin kayak gitu? Kalau Mas Tekno dulu mungkin. Selama apa itu maksudnya? Selama hidup ini pernah ngalamin titik terendah. Saya kan inget nih, Mas Tekno dulu tuh pernah kena sakit paru-paru ya kalau nggak salah. Nah,
pas ketika itu kan boleh dibilang salah satu titik terendah ya, jadi sakit terus nggak bisa bebas, harus disiplin minum obat 6 bulan ya kalau nggak salah. Nah di titik itu hampir setengah tahun. Nah di titik-titik terendah seperti itu ada nggak Mas Tekno itu ngalamin bener-bener Tuhan yang nyata dalam hidup Mas Tekno itu, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kalau waktu itu mengalami Tuhan itu seperti itu ya, waktu saya berobat di Surabaya. Jadi kemana-mana kan semua dulu transportasi masih susah ya. Ya susah. Jadi kalau kita mau ke Surabaya harus naik bis, jadi harus ganti-ganti angkutan seperti itu juga. Dan di waktu pulangnya itu saya jadi teringat waktu sampai saya meneteskan air mata, saya harus mengalami seperti ini. Apa maksud Tuhan, rencana Tuhan atas hidup saya? Waktu itu saya masih belum nikah ya. Waktu itu masih belum nikah. Memang salah satu yang membuat saya itu sakit seperti itu juga pikiran saya itu sendiri sebenarnya. Dari pikiran kita ya. Pikiran kita, karena jujur waktu itu saya juga ngalami kadang itu kita itu cemburu dengan orang lain, kehidupan orang lain, kan kita enak ya. Enak jadi orang lain ya? Iya, seperti kalau kita mandang orang lain, enak dia masih punya orang tua, enak dia masih dia masih punya bapak ibu juga, mungkin warisannya banyak, kan semua idaman setiap kita menjadi anak-anak kan seperti itu ya. Tapi kalau saya itu tidak ada, sejak kecil berjuang sendiri. Jadi waktu bapak itu saya umur 1 tahun sudah meninggal. Udah ditinggal bapak umur setahun ya. Apalagi keluarga besar keluarga saya. Jadi 6 bersaudara. Terus setelah itu ibu saya meninggal juga sewaktu saya barusan lulus SMA gitu. Nah itu jadi saya harus ikut kakak. Terus gimana saya nantinya ketakutan saya itu sebenarnya seperti itu. Takut masa depan kayak gimana gitu ya. Makanya juga takut nanti bisa menikah apa tidak, bisa berumah tangga apa tidak, itu ketakutan saya sejak dulu sebenarnya. Walaupun saya secara rohani kelihatannya di gereja, rohaninya mantap, tapi sebenarnya dari hati kecil kita itu sebenarnya ada rasa khawatir gitu ya, pasti tetap ada ya. Karena setiap orang yang kita temui kan belum tentu, dia kan sudah tidak punya orang tua. Jadi nanti saya kan tidak punya besan, kadang orang tuanya seperti itu. Berpikir kayak gitu. Ya, seperti itu juga. Kalau Mbak Siska sendiri pernah ngalamin titik terendah nggak istilahnya? Sampai ya, itu tadi waktu ibu tahu saya pacaran sama Mas Tekno ini. Sebenarnya tidak setuju. Jadi kan tidak punya orang tua tadi. Betul. Nah, nanti gimana anakku? Siapa yang bantu? Ayo Mbak Sis, bisa. Ayo. Ini biar jadi inspirasi buat teman-teman kita juga ya. Buat inspirasi buat teman-teman kita. Ayo, apa-apa. Ketika nggak disetujuin itu ya, boleh saya bantu pertanyaan. Ketika nggak disetujuin, apa sih yang Mbak Siska sama Mas Tekno lakukan buat akhirnya dapat istilahnya, boleh lanjut gitu? Ya kita komitmen, yuk kita berdoa. Dimulai. Apa boleh tisunya? Minta tolong. Thank you ya. Boleh dibantu Mas Tekno mungkin apa yang dilakukan? Jadi waktu itu memang saya dan Siska ini mengalami yang namanya jalan buntu. Jadi bapak ibu sebenarnya juga gimana nantinya, sudah nggak punya orang tua, terus nanti kamu tinggal di mana? Nah, seperti itu juga. Jadi memang yang pertama itu yang ditanyakan itu memang rumah kita aja sempit. Kita tahu sendiri kan di Jalan Wilis kan sempit. Tahu. Dan setiap harinya itu saya ini tidurnya kan memang di rumahnya Mbak Ros ya. Mbak Ros, seperti itu. Jadinya semua keluarga juga seperti itu. Jadi tapi akhirnya ya udahlah, kita berdoa saja, kalau memang Tuhan bukakan jalan nantinya itu Tuhan pasti akan jawab kok. Apa yang menjadi keinginan kita, kerinduannya. Ya, seperti itu. Akhirnya prosesnya berapa lama sih akhirnya? Setujui. Kita pacaran itu 1 tahun. 1 tahun akhirnya disetujui. 1 tahunan itu sebenarnya juga luar biasa. Kalau
kita ngalami itu sebenarnya juga lama juga, maunya pengennya langsung kan. Langsung iya bener itu. Semuanya kan gitu. Tapi kalau yang tidak instan, tidak ada perjuangan ini kurang seru. Dan Emang ada warnanya ya Bu ya. wah, kita jadi yang muda-muda ini kalau kita patah semangat malu dong sama dua teladan yang luar biasa ini ya. Saya sendiri juga pernah ngalamin kayak gitu, nggak disetujui, tapi ujungnya nggak berhasil, belum berhasil nggak disetujui, tetap ya. Tapi beliau udah jangan di situ. Itu kita bahas di podcast berikutnya ya. Oke. Saya ngomong sendiri, saya jawab sendiri nantinya. Oke, tapi saya ngelihat benar-benar perjuangan Mbak Siska sama Mas Tekno itu. Saya tahu kan ceritanya, saya waktu itu juga sempat dekat sama komunitasnya anak muda kan. Waktu nikahnya pun saya jadi peladen, bantu ngangkat-angkat teman-teman. Tapi saya ngelihat benar-benar ketika mereka akhirnya dipersatukan dalam pernikahan yang kudus itu benar-benar terpancar kebahagiaan. Akhirnya boleh dibilang kekhawatiran yang mungkin dipikirkan orang tua. Mungkin Mas Tekno, Mbak Siska sendiri khawatir dengan masa depannya seperti apa, tidak terbukti gitu. Kuncinya apa ya? Tetap sama Tuhan itu ya, karena punya hubungan sama Tuhan. Nah, pertanyaan yang berikutnya gini, kan sudah bersatu nih dalam satu pernikahan. Pernah nggak ngalamin benar-benar rasanya cekcok antara Mbak Siska sama Mas Tekno, beda pendapat yang benar-benar akhirnya istilahnya pertengkaran besar pernah nggak terjadi selama pernikahan ini? Ini yang sungguhan ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa sungguhan. Kita mau ngeliat gitu loh. Sebenarnya kalau tidak ada istilahnya keluarga itu yang tidak ada pertengkaran, tidak ada. Masih ada ya. Masih Oke. ada. Cuma bagaimana kita meredamnya? Ya waktu itu hampir saja umpama apa istilahnya kadang kan tidak sesuai dengan keinginan. Kadang istri itu mintanya kan kalau dulu dia sama bapak ibunya sering kali minta apa gitu kan, sering kali dituruti. Oh iya, jadi, paham. Jadi kalau saya itu orangnya itu manajemennya itu Ketat ya, ketat kalau perhitungannya. Tapi kalau istri mintanya harus gini, tapi saya enggak, saya harusnya nabung harus kita kumpulkan, baru kalau apa yang menjadi kebutuhan yang memang istilahnya itu primer, kebutuhan yang perlu mendadak ya, itu baru harus diusahakan. Dan sampai seperti itu dulunya itu pernah kita bertengkar seperti itu, sampai apa kamu kembali aja ke Kang Willy, saya pulangan seperti itu juga pernah saya, sampai istri saya nangis. Kalau saya dibilangin seperti itu, saya seperti ini demi kebaikan keluarga kita. Ya, Saya mau masa depan anak kita itu tidak seperti yang saya alami. Betul. Karena saya dulu minta apa sampai saya aja beli sepatu sekolah itu tidak bisa. Harus gitu. Nabung dulu ya. Tidak nabung. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Saya sering kali beli tas sekolah itu juga gitu. Sering kali dikasih temannya. Jadi, iya. Jadi seperti itu. Jadi saya sering minta ke temannya, kadang dikasihani sama orang. Nah seperti itu saya. Ada perjuangan. Jadi mungkin beda kebiasaan, bukan Yeah. beda budaya karena sama-sama Yeah. Jawa maksudnya. Beda kebiasaan. Kalau Mbak Siska dulu minta langsung dikasih. Yeah. Kalau Mas Tekno kan harus semuanya terprepare karena terbiasa dari kecil berjuang sendiri ya. Yeah. Nah, Mbak Siska sempat ngalamin kaget gak dengan kebiasaan Mas Tekno yang itu? Atau waktu pacaran udah diliatin, kalau mau beli ini harus gini-gini atau nggak diliatin? Jadi diliatin yang baik-baik ya? Iya. Sama aja ya ternyata ya. Kukira beda. Boleh diceritain dikit Mbak Tekno ketika Mbak Tekno, Mbak Siska. Itulah saya. Waktu itu kaget ya, terus apa yang dilakukan responnya? Mungkin boleh diceritain dikit. Pas kalau pacaran tuh dulu pernah saya mau pergi sama temen, dia mungkin malu ya saya pergi sama temen, terus saya dikasih ATM-nya, nih kamu belanja mau beli apa aja. Waktu pacaran. Itu masih pacaran ya. Catat ya waktu pacaran. Oke, lanjut. Terus sudah itu ya enggak, kamu perlu apa? Ya itu yang harus sesuai kebutuhan ya, iya. bukan keinginan. Ya. Bagus sih seperti kayak diarahin bener-bener. Jadi di keluarga ini menteri keuangannya siapa? Sebenarnya kalau yang ada ini bagian pembelanjaan, tapi saya yang harus ngerimnya. Manage-nya ya. Mama ini sudah keuangan bulan ini tidak cukup, ya sudah kita harus pending dulu. Kebutuhan Diatur mana yang paling tadi Mas Tekno bilang yang kebutuhan primer, sekunder, tersier itu ya, kayak gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, selama di pelayanan, sama-sama pelayanan kan, pernah nggak waktu sudah berkeluarga ini saling mengkoreksi
maksudnya kamu tadi WL-nya nggak bagus loh, kamu salah ngomong, salah lirik. Pernah nggak kayak gitu? Jadi waktu di rumah udah pernah nggak ya? Boleh ceritain nggak? Pasti seru gitu kayak gitu. Waktunya kelewatan. Boleh diceritain nggak? Mas Eko dulu atau Mbak Siska dulu cerita? Kalau enggak ya itu nadanya dia kecepatan masuknya. Oh, temponya atau maksudnya temponya. kurang pas. Gitu. Dikoreksi. Dikoreksi. Kalau Mas Eko sendiri pernah nggak? Mbak Siska kan sekarang udah WL juga ya. Pernah ngoreksi nggak? Gimana mau ngoreksi itu lagunya itu mesti tanya saya. Wow, dari Mas Eko. Iya, lagunya ini cocoknya gimana Pak? Mesti tanya saya gitu. Biasanya gitu. Memang kalau untuk urut-urutan lagu memang kadang memang kurang pas ya. Iya. Memang rata-rata kelemahan setiap WL itu memang itu. Dia kurang pas untuk misalkan kalau setiap pujian itu mesti ada tema kan. Betul. Tema itu Tema harus besar. berurutan. Nah itu. Oke. Nah kadang orang-orang tidak pas sama itu. Jadi saya sering kali kalau dia WL tanya saya, oh ini kelihatannya ganti aja yang ini. Yang Biasanya pas kayak ini. gitu, yang pas nanti bisa nyambung sama firmanya kira-kira apa betul, gitu. Oh, Seperti itu. Jadi Koreksinya di situ deh. Cuma kadang juga ada misalkan kalau saya itu seringkali disindir juga gitu. Bapak tadi dredeg ya. Dredeg istilahnya kalau setiap orang kalau event gede mesti tetap dredeg pasti ada. Pasti ada. Iya, pasti ada juga pasti ada. Oke. Mas Tekno ada nggak pelayanan yang bener-bener melekat deh sampai detik ini, bener-bener rasanya kayak keinget dan bener-bener ngalamin sesuatu waktu pelayanan. Kira-kira pelayanan di mana yang bener-bener paling istilahnya paling melekat di hati, prosesnya atau apanya, boleh ceritain nggak pas pelayanan di mana? Untuk pelayanan yang gede apa yang biasa ya sebenarnya? Bukan gede atau besar sih, kadang kan kita pelayan di desa pun orangnya dikit tapi bener-bener rasanya keinget banget ngalamin bener-bener hadirat Tuhan kok turun, bener-bener pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pelayanan kapan kira-kira? Waktu Itu kurang lebih ya lama sekali ya kalau itu ya. Dan kalau untuk alami yang seperti itu kadang kan itu juga masih ingat juga rasanya seperti apa, seperti berapi-api untuk dalam Tuhan kan gitu. Okay. Kalau saya itu waktunya ya sama seringkali dulu sama Kohming itu kemana-mana. Oh, ke Pak Ming ya, oke. Dulu kan sering kalau ada kayak menara doa gitu seperti itu juga. Seringkali sebelum kita KKR kan mesti doanya rutin. Proses doa tiap malam itu ya. Tiap malam itu kan itu bagus sekali untuk mengalami hubungan kita dengan Tuhan. Jadi boleh dibilang kalau mau pelayanan itu benar-benar yang terpenting bukan waktu pelayanannya tapi waktu prepare-nya itu juga sangat-sangat penting ya bagi Itu fondasinya benar. Harusnya. Kayak doa, kayak benar-benar harus tanya apa maunya Tuhan, Tuhan gitu. gitu kayak gitu ya. Wah, luar biasa. Yang pasti setiap pelayanan kan pasti ada susah, senengnya itu kayak ada banyak. Pernah nggak ngalamin waktu pelayanan istilahnya boleh dibilang secara pemikiran Mas Tekno, wah gagal total aku pelayanan pas ini. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Misalnya tiba-tiba fals atau salah lirik atau apa gitu, pernah nggak punya pengalaman kayak gitu nggak? Sebenarnya kalau masalah fals atau salah lirik itu masalah teknis saja. Oke. Yang paling membuat kita down itu kalau kita sudah mengadakan acara itu terus yang datang sedikit. Apalagi ditambah hujan. Nah itu kadang itu yang membuat kita rasanya kita benar-benar sudah prepare sedemikian rupa, tapi setelah itu yang namanya pekerjaan Tuhan tidak ada yang akan bisa dihalangi oleh apapun. Yes, amin, pasti. Ya, kalau meskipun saya pernah inget nih suatu pelayanan sama Mas Tekno sama Kak Megri waktu itu ya, udah pujian luar biasa ya pembicaranya nggak datang. Ingat nggak waktu di kandangan Pak siapa itu aku lupa itu, nggak usah sebut nama ya nanti tersinggung orangnya. Itu di gereja apa di lapangan Oh, ya itu ya waktu itu bilang katanya panitianya kurang berdoa ini jadi lupa. Tapi ya itulah dinamika pelayanan ya. Tapi saya ngelihat bahwa setiap apapun yang terjadi di setiap pelayanan kita itu yang akan mendewasakan kita ya. Kalau nggak ada kegagalan, bukan kegagalan atau halangan atau apa, masalah itu akan membuat kita berproses semakin naiknya. Nah, dari tadi kan kita ngomongin baiknya Mas Tekno, Mbak Siska ya. Baik-baik semua ya kelihatannya. Saya mungkin teman-teman yang lain juga
ih Mas Tekno ini kayak nggak ada jelek-jeleknya, Mbak Siska juga. Padahal buruknya banyak. Saya nggak mau ngomong gitu loh ya, bukan banyak. Oke, saya pengen tahu nakalnya Mas Tekno itu seperti apa sih? Waktu muda apa waktu sekarang? Nah, sekarang masih ada nakalnya. Ya waktu muda lah, waktu muda. Kalau nakalnya sekarang mungkin nyubitin istri mungkin Itu bukan nakal, itu modus, itu kode. Apa sih? Oke, lanjut. Kalau nakalnya remaja saya itu sebenarnya ya seperti remaja Malaysia pada umumnya. Yang pasti kalau waktu sekolah dulunya kan kita waktu dulu susah nih ya. Oke. Susah. Waktu itu kita sekolah aja SMA, waktu saya itu dulu sekolah itu cuma dikasih 100 rupiah. 100 rupiah. Makanya waktu itu ya waktu masih 5 hari sekolah ya kalau tidak salah itu. Nah itu sering kali kalau ini teman saya ini ya satu kelas mesti ingat itu. Pendeta sekarang Robert itu mesti ingat sama saya. Tiap kali ke kantin semuanya dihabiskan tapi tidak bayar, itu sering kali itu. Oh kayak gitu. Iya sama gitu. Pendeta Robert juga? Kalau Robert tidak. Oh Mas Tekno. Robert sakunya cukup mungkin gitu. Beda ya, beda. Beda. Oke. Selain makan di kantin nggak bayar itu ya, boleh dibilang nggak bayar kayaknya, Iya. atau bayar sebagian lah. Saya juga pernah ngalamin itu. lanjut. Iya, juga seperti itu juga. Terus teman-teman kita kan juga seringkali buat band dan seperti itu juga ikut di rokok juga kan. Waktu pernah itu ngerokok? ya pernah juga rokok semuanya. Cuma saya nggak pernah itu, mungkin cuma minum, nggak pernah minum air putih. Mau saya tanyain. Oke. Ya seperti itu juga. Itu yang membuat saya sakit paru-paru sebenarnya juga rokok itu. Oh itu ya penyebabnya ya. Walaupun pelayanan tapi tetap seperti itu. Kadang kalau kita lagi jenuh lagi nah, itu kumat lagi seperti itu. Ada kayak gitu ya. Kalau basisnya ada nggak kira-kira? Ada sih. Boleh dibuka dong. Ada sihnya kayak mau dibungkus gitu ya. Tapi Mas Tekno tahu nggak? Tahu ya. Tahu sebenarnya. Kira-kira apa kecil misalnya yang boleh Sama dibuka? sebenarnya. Kalau waktu SMP dia pernah cerita juga kok. Oh sama Jadi, mirip. Dia pun meskipun perempuan juga pernah merokok juga. waktu di SMP kalau ada saya. Iya. Sampai kan dulu ibunya jualan kan. Oh. Jualan rokok kan. Iya. Nah itu dia sembunyi sampai di bawah kolong itu. Bawah kolong dicari kemana-mana kok tidak ada, ternyata dia sembunyi di belakang bawah tempat tidur itu di kolong itu. Wah, berarti ternyata ada pengalaman juga ya. Dan juga pernah dipanggil gurunya ke sekolah gara-gara ya rokok itu. Akhirnya waktu aja gitu. Tapi catat ya, itu masa lalu. Kalau sekarang udah bertobat ya. Iya. Garis bawah udah bertobat semua kan. Benar-benar udah lepas ya. Puji Tuhan. Tapi oke, itu dari masa lalu. Boleh nggak ceritain sedikit, kita flashback dikit ya. Ngawali istilahnya apa ya? Pertobatan kasih mula-mula itu kapan sih? Boleh diceritain Mas Tekno sama Mbak Siska? Pertama kali ngalamin kasih mula-mula atau pertobatan? Kalau saya sih ya sekitar ya masih sekitar umur 20-an lah. 20-an, oke. Dengan kasih mula-mula seperti itu, tapi ya semua itu kan kadang jatuh bangun, nah akhirnya ya seperti itu tadi gitu. Jadi ada jatuh bangun, tapi ya boleh lah. Tapi setiap kita pasti ngalamin yang namanya kasih mula-mula ya. Titik di mana kita bertobat istilahnya, berbalik ya. Kalau Mbak Siska sendiri ngalamin kapan kira-kira? Habis SMA. Habis SMA ya? Iya. Baru ngalamin yang istilahnya pertobatan gitu ya. Iya. Oke, kalau saya pribadi juga teman-teman waktu SMA. Enggak sih. Akhir ending SMA itu waktu habis putus dari pacar itu malah ngalamin kasih mula-mula. Padahal udah pelayanan tapi belum. Saya ngira pelayanan itu ternyata bukan kasih mula-mula. Ketika kita dapat touch benar-benar dari Tuhan, berbalik istilahnya bisa berubah dari hidup kita yang lama ke baru. Oke. Itu pengalaman kita semuanya. Pasti kita semua punya pengalaman di situ. Nah, pertanyaan ini sebenarnya satu pertanyaan yang simpel sih. Boleh sebutin satu atau dua kata yang menggambarkan Mas Tekno? Diri Mas Tekno. Kalau misalnya saya itu sabar ya.
karena orangnya saya sabar banget. Saya mau diapain ya nggak apa-apa gitu. Kalau Mas Tekno 1-2 kata mungkin yang menggambarkan dan kenapa kok pakai kata itu? Saya orangnya nggak bisa apa istilahnya nyimpen akar kepahitan terlalu lama. Oke. Jadi saya harus memaafkan, melupakan gitu. Memaafkan dan melupakan. Kata yang tepat apa teman-teman? Boleh komentar di bawah kata-kata yang tepat untuk Mas Tekno apa kira-kira menggambarkannya? Apa kira-kira Mas Tekno? Kalau menurut saya suka mengampuni itu yang penting. Mengampuni ya. Mengampuni dan mengasihi ya. Karena kalau udah mengampuni tidak mengasihi bohong juga ya. Ya. Oke. Kalau Mbak Siska sendiri menggambarkan Mbak Siska seperti apa? Gampang terbawa perasaan. Terbawa ke perasaan. Iya. Baper. Bukan baper. Gampang terenyuh, gampang merasakan gitu. Kerongso. Iya. Iya. Jangan sekarang baperan lah. Iya. gitu ya. Empati. Iya. Bagi masa. Terus apa lagi kira-kira yang menggambarkan Mbak Siska? Kayak sana. Ya nggak bisa sama orang itu Nggak gampang bisa, kasihan. Gampang kasihan. Apalagi ngeliat Tegar gitu ya. Siang kasihan. banget. Belum. Oke. Itu dua hal yang menggambarkan Mas Tekno dan Mbak Siska ya. Satunya nggak bisaan, satunya gampang terenyuh, bawa perasaan, yang satunya mengampuni. Intinya dua-duanya kayaknya main di perasaan semua ya. Intinya di situ ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi satu lagi, ini apa ya istilahnya? Suatu saat bila Tuhan ngomong, ya udahlah pelayanan Mas Tekno istilahnya udah selesai sampai di sini. Kira-kira kalau sudah tidak pelayanan, apa sih yang akan dilakukan buat Tuhan? Selain mungkin Mas Tekno nggak bayar lagi, Mbak Siska juga nggak bayar lagi, untuk menunjukkan kasihnya ke Tuhan itu apa yang akan dilakukan selain itu? Saya tidak akan pernah capek untuk berdoa. Itu aja. Berdoa ya, berdoa. Wah, luar biasa. Ini nih Sebenarnya yang menjadi passion saya itu senang di doa sebenarnya daripada di pimpin pujian. Memang pimpin pujian itu mungkin ya memang ya saya kayak menurut saya itu seperti ya memang sudah dijadwal, jadi ya kita harus selalu lakukan. Tapi kalau untuk doa itu sebenarnya yang penting itu yang utama ya, yang doanya itu ya. Iya, doa. Luar biasa. Kalau Mbak Siska sendiri mungkin selain pastinya nanti ngurusin anaknya ya gitu. Selain itu mungkin apa yang akan dilakukan untuk Tuhan? Oh iya. Berdoa bersama Mas Tekno. Iya pasti. Tapi selain itu mungkin akan jadi mungkin jadi pedagang atau pengusaha atau Apa donatur gitu. boleh donatur boleh. Gak apa-apa kalau donatur atau apa. Nonton di podcast. Gitu. Tapi saya ingat memang istri saya ini orangnya bener itu istilahnya meskipun dia itu nggak kerja ya, dia itu bagian untuk yang berbelas kasihan itu dia. Mama ada apa-apa itu Pak nggak pengen nyumbang, apa-apa itu pasti dia yang ingat ya. Kalau saya ya itu tadi keuangannya yang bagian terlalu terperinci kalau saya seperti itu. Tapi kalau istri saya ini umpama ada yang sakit, ada apa itu mesti yang ingatkan ini sakit ya, tidak ada pengen bantu gimana gitu biasanya gitu. Kalau istri saya sama seperti kayak Bu Juli, ibunya juga gitu. Dan bisanan sama orang. Bisanan sama orang ya. Ya kalau apalagi kalau ngelihat orang yang melas banget gitu. Oke, satu pertanyaan yang mungkin boleh dibilang pertanyaan final, bukan final sih, tapi punya nggak idola di pelayanan yang menginspirasi Mas Tekno atau Mbak Siska untuk terus ada di pelayanan ini? Ini yang masih hidup apa yang sudah meninggal? Terserah. Kalau saya itu sampai sekarang itu yang membuat saya itu terpacu itu kenapa saya tidak pernah berhenti pelayanan? Itu karena Bu Suparmi saya. Almarhum Ibu Suparmi ya. Ibunya Mas Yakub itu. Nah. Itu orangnya setia sampai tuanya itu tidak pernah punya istilahnya kecewa sama orang, kata-katanya juga lembut seperti Betul. itu. Kalau saya itu paling menginspirasi saya itu Bu Suparmi itu paling ingat betul saya. Sampai saat ini pun kalau masih ingat beliau itu wah luar biasa. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Saya ingat waktu di sekolah minggu doanya pasti haleluya, haleluya, itu benar-benar nyang-nyang iya, gitu. iya, Itu benar iya. khas beda banget gitu. Kalau mungkin tokoh yang masih hidup sampai hari ini, mungkin idola yang masih ada, yang masih hidup. Kalau saya sekarang ini masih hidup ya. Boleh di sini boleh artis.
Boleh ada di sini, boleh yang di luar kota, di luar negeri. Sini. Pokoknya jangan di luar planet kita. Luar angkasa. Artis nih, bukan ya? Boleh artis nggak apa-apa, atau tokoh agama atau pendeta siapa juga boleh. Sebenarnya saya sejak dulu itu suka itu Jeffrey Sandra kalau Wih, suka Jeffrey sekali Sandra. saya. Waktu itu pernah bareng juga kan, udah pernah diundang ya. 2 kali sama dia. Ya betul 2 kali betul luar biasa. Jadi Jeffrey S. Chandra ya, Iya. istilahnya kayak idola atau panutannya, teladannya. Iya, mulai dari Oke. dia keintimannya dengan Tuhan. Dia waktu pujian itu wah, semuanya bisa larut dalam hadirat Tuhan. Gila. Padahal dia bilang sendiri ya, kalau dari segi suara atau teknik dia Nggak udah seberapa, tapi tapi urapannya betul. waktu dia Luar menyembah biasa. itu luar biasa keren sana. Jadi di luar teknis dia itu rohnya luar biasa kalau itu penyembahan pujian penyembahan itu. Gitu. Kalau basisnya sendiri ada? Jangan-jangan idolakan suaminya sendiri. Kan tadi kan ngeliat waktu WR. Selain Mas Tekno, pastilah ya. Yang lain mungkin ada? Siapa ya? Sampai susah ya. Saya tuh kalau nyanyi tuh sebenarnya bukan hobi. Oke. Bukan hobi saya menyanyi. Cuman kalau saya tuh sukanya tuh kayak dilihat di pemain musik gitu. Oh, lebih ke pemain musik. Iya. Boleh disebutin? Kayak Idolanya siapa? saya tuh lihat itu Mas Riko. Oh, Kalau Mas main Riko. drum, makanya itu saya itu suka main drum itu gara-gara. Akhirnya main drum. Iya, itu. Oke, Mas Riko ya. Iya. Wah, luar biasa ya. Masih hidup sampai sekarang. Iya. Masih hidup. Iya, benar masih hidup kan? Apa salahnya? Oke, Mas Tekno ngelihat dari generasi di bawah Mas Tekno sekarang ya, mulai generasi saya, mulai generasi Tegar, Nungki atau di bawah-bawah sampai generasi ke bawah ini, menurut Mas Tekno apa sih yang perlu mereka apa istilahnya ya, perbaiki untuk meningkatin level mereka untuk pelayanan itu apa kira-kira pesannya buat mereka? Kalau pesannya itu ya sebenarnya kita tetap semangat aja untuk melayani Tuhan bagaimanapun nantinya, yang penting kita usahakan yang terbaik. Dan tentunya kita harus tingkatkan kemampuan kita. Misalkan sekarang zamannya IT kan canggih ya. Ya betul. Nah betul. itu perlu ditambah lagi. Memang Tuhan pakai kita itu berbeda-beda. Generasinya beda-beda Ada ya. yang pinter IT, nantinya pinter komputer lah itu. Saya senang sekali dengan anak sekarang itu. Ya itu tadi. Karena apa, saya tidak bisa apa-apa seperti itu. Saling lengkapin ya. Saling melengkapinya di situ. Jadi jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik kepada Tuhan. Jadi lakukan apa yang menjadi bagianmu dan bagian kita nantinya, semuanya ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Puji Tuhan. Tuhan, luar biasa ya. Closing statementnya luar biasa loh hari ini. Nah, satu hal lagi sebelum kita selesai dari semuanya, Mas. Sebenarnya kalau mau dibilang ini melebihi waktu ya sebenarnya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Mungkin kita buat 2 sesi nggak masalah. Tapi ada nggak apa ya istilahnya? Kan ini setiap pelayanan butuh regenerasi. Iya. Nah, kira-kira apa next ke depannya yang akan Mas Tekno lakukan untuk mencari generasi berikutnya untuk pelayanan baik di gereja atau di pelayanan anak muda atau di mana? Ada nggak kepikiran untuk aku mau bikin sesuatu buat regenerasi gitu? Ada nggak kira-kira? Ini karena ya masalah kalau di gereja kita kan saya cuma saya tidak ada ada di situ. Jadi saya juga bukan pengurus untuk bagian untuk legalnya pujian dan juga present worship-nya di situ ya. Itu mungkin kalau pesan saya bagi anak-anak muda, terus kembangkan aja. Misalkan kalau di wadah remaja, pemuda, terus asah istilahnya untuk passionnya, pujiannya di situ. Jadi kita tuh nanti tahu, nanti bisa jadi penerus saya berikutnya. Jadi butuh semuanya itu butuh regenerasi sebenarnya. Iya. Saya sering kali ngomong sama Pak Mekri kan seperti itu juga. Kalau memang ada potensi yang bagus, segera bisa diangkat nantinya gitu, untuk menjadi di umum gitu. Kepikiran nggak sih melakukan pemuritan untuk beberapa WL atau senior gitu? Nah ini barusan ini kan mau diadakan itu katanya pelatihan. Betul. Mungkin itu juga bisa menjadi sarana yang bagus untuk kita bisa
bagikan saran kita apa Oke. mungkin tambah-tambah apa yang kita dapat pengalaman kita dulunya sebelum menjadi WL kan, jadinya kita bisa apa membagikan itu sama adik-adik kita nantinya gitu. Oke. Ada nggak sih sebenarnya harapan atau sesuatu yang belum tercapai dari Mas Tekno atau Mbak Siska? Harapannya misalnya apa tapi belum tercapai tapi masih on progress gitu. Ada nggak? Sebenarnya kalau untuk yang fisik ini sebenarnya ya enggak. Saya punya apa-apa itu enggak pernah punya apa angan-angan itu enggak punya sebenarnya. Cuma apa yang bisa ya saya tabung, saya kumpulkan dulu. Cuma kalau untuk apa yang kita capai nantinya itu saya ngalir aja biasanya gitu. Jadi tidak punya untuk goalnya itu saya jarang sekali pakai goal biasanya gitu. Jadi ngalir apa yang Tuhan tunjukin di depan ya kita kerjain gitu ya. Kalau Mbak Siska sendiri mungkin ada? Atau ya harus ngikut sama kayak Mas Tekno ada progresnya dari Tuhan gitu ya. Ngikut suami. Ikut kepala keluarga ya pastinya ya. Oke. Harapan terakhir buat anak-anaknya, pengennya mereka terjun di pelayanan atau seperti apa? Diarahin kan Mas Tekno atau Mbak Siska sudah melihat nih, bakatnya, talentanya di sini. Kira-kira mau punya harapan seperti apa sih buat kedua anaknya? Sebenarnya kita punya harapan sih tetap ya anak-anak kita nantinya juga terjun di pelayanan, cuman itu juga terserah dianya dan juga Tuhan panggil apa mau pakai dia apa enggak ya, itu nantinya prosesnya Tuhan atas hidup kedua anak saya itu nanti ya. Jadi saya tidak bisa maksa, cuma dari kecil saya juga mulai apa ngajari. Mungkin kalau yang perempuan ini yang kelihatannya yang suka nyanyi daripada kakaknya lebih berani juga ya kelihatannya. Betul juga. Ya kayak Mbak Siska sih soalnya. Jadi sebenarnya itu kalau anak perempuan itu yaitu seperti saya, cuma dia perempuan aja. Ya. Fanny itu pernah bilang gitu. Ini versi lainnya Letek yang perempuan ini Letek versi perempuan. Saya gitu. Semoga jadi WL ke depan ya Bu. Amin. Jangan banyak cewek. Atau punya harapan nggak sih anaknya nanti bisa jadi hamba Tuhan? Ini pertanyaannya yang sering saya tanyakan kepada setiap orang tua dan mereka jawabnya ya kalau ngikut Tuhan. Tapi sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam, pengen nggak sih punya anak yang bisa jadi hamba Tuhan? Secara khusus nih jadi pendeta, oke saya spesifikin. Sebenarnya kalau itu ya terserah Tuhan aja. Balik ke serah Tuhan ya. Tapi Iya. kalau diangan-angan belum ada ya. Belum ada. Oke. Karena ya ini kadang saya nanyain ke orang tua, banyak orang tua itu ya. Padahal kalau kita lihat sebenarnya kehidupan pendeta enak-enak ya. Ya, saya nggak mau bilang karena saya bukan pendeta gitu loh. Karena saya pribadi bukan pendeta. Saya PDT sih, pemuda dalam Tuhan ya, bukan pendeta. Off the record ya gitu. Ayo oke lah, luar biasa. Yang pasti hari ini kita belajar banyak banget ya teman-teman, closing statementnya. Hari ini kita belajar banyak banget dari kedua orang ini, Mas Tekno sama Mbak Siska, bahwa setiap pelayanan yang mungkin pelayanan atau kehidupan yang mereka capai hari ini itu bukan suatu yang instan, ada proses yang harus mereka alami tapi yang terpenting adalah apa? Mereka punya keintiman sama Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan. Nah, hari-hari ini anak muda kan maunya serba instan. Kayak ada lagu itu diklik langsung oleh hati. Tapi ternyata enggak, semuanya harus ada proses ya. Baik dari segi pelayanan, hubungan Mas Mbak Tekno sama Mbak Siska tadi ada proses. Jadi semuanya ada prosesnya. Boleh satu power statement mungkin dari Mas Tekno atau Mbak Siska, satu power statement atau prinsip hidup yang dipegang sampai detik ini yang boleh dibagikan ke teman-teman. Kalau saya itu prinsip hidup yang harus kita tetap pegang itu tetap setia aja. Setia. Iya. Oke, luar biasa. Kalau Mbak Siska Berharap kepada Tuhan. berharap dengan setia terus kepada Tuhan. Jadi satu, mantap, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong teman-teman. Apa ya? Bukan tamu sih, karena kayak kita nganggap mereka itu kayak teladan kita, kayak keluarga kita. Jadi Yang tamu gitu. yang tamu kita, iya karena kita datang ke rumahnya. Oke. Selain maaf ya udah direpotin, kita ganggu istirahat siangnya sekarang udah jam berapa ini ya, tapi
sambutan mereka luar biasa. Mereka punya spirit untuk terus menjadi berkat buat kita semuanya. Kita pun juga teman-teman dari Dito Manajemen, dari podcast Breakthrough Podcast ini kita belajar. Meskipun kita mungkin nggak bisa ketemu teman-teman, tapi kita berharap apa yang kita bicarain, apa yang kita sampaikan dari narasumber kita bisa jadi berkat buat kita semuanya ya. Yang pasti next episode ya kita akan ketemu lagi dengan beberapa orang-orang yang luar biasa juga, hamba-hamba Tuhan juga, atau mungkin anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang menginspirasi, pastinya punya hal yang luar biasa ketika mereka mau hidup di dalam Tuhan. Oke, thank you buat Mas Tekno, Mbak Siska, terima kasih ya, luar biasa hari ini kita dapat luar biasa banyak inspirasi dari segi pelayanan, dari segi hubungan asmara ya dan sebagainya. Kita semuanya hari ini belajar banyak banget, dan yang pasti kita percaya bahwa setiap kita boleh jadi berkat dimanapun kita berada. Thank you semuanya, sampai jumpa di Breakthrough Podcast next episode. Tuhan Yesus memberkati. God bless.